Gue baru aja menyelesaikan pertunjukan terbesar di Asia Tenggara, di sejarah Asia Tenggara. Pertunjukannya sukses, secara critically acclaimed, secara finansial juga sangat memuaskan. Jadi apa yang bisa saya hadiahi kepada diri saya sendiri? Jelas, sebagai orang yang sudah meninggalkan rumah selama 3 bulan lebih, hadiahnya adalah pulang ke keluarga. Dan itulah isi dari .id Weekly Vlog kali ini. Karena banyak banget yang nggak ngikutin .id Weekly Vlog, terus mungkin masuk per judul. Jadi gue terus harus mengingatkan, dan ini mohon maaf untuk penonton setia .id Weekly Vlog. Gue itu awalnya pindah ke New York di tahun 2022 untuk membangun karir sebagai seorang komika. Karena gue ngerasa udah berkecukupan dan udah selesai. Saat itu gue berpikir perusahaan bisa gue titipkan, gue berganti CEO. Selama 3 tahun berselang, gue semangat menjalankan karir dengan aktif, sementara anak-anak nggak mau. Kalau nonton .id Weekly Vlog di awal-awal, anak-anak pengen pulang mulu, mengeluh. Pada masa itu gue berpikir, ini kalau misalkan kayak gini mulu dan mereka meminta untuk balik, gue mesti gimana ya dengan karir gue ya. 3 tahun berselang di Amerika Serikat, gue udah dapet pass di Comedy Club. Beberapa penonton .id Weekly Vlog juga tahu ada beberapa hari-hari yang sangat-sangat memuaskan. Pokoknya terbukti lah kalau gue udah bikin pecah New York. Kayaknya full videonya mesti gue upload di YouTube gue yang panji.comedy deh. Tapi di tahun 2024, gue melakukan tour ke seluruh dunia sebenarnya. Ada 20 kota. Gue coba untuk inget-inget ya. Di Amerika dulu aja, itu adalah New York, Philadelphia, Atlanta, terus ada Goshen, Indiana, terus ada Salisbury, Maryland, terus ada Champaign, Illinois, terus Washington DC. Di Eropanya, sebenarnya moga-moga gue ingat. Dari Jerman aja dulu. Frankfurt, Bonn, Berlin, Köln, terus Barcelona, Roma, Vienna, Brussels, gue yakin beberapa lupa nih. Amsterdam, Paris, Bali, Singapura. Ada satu yang selalu gue lupa. Tapi 20, ada di 10,000hour.com kalau nggak salah. Atau panji.comedy.com ya. Atau panjikomedi.com. Tapi gue manggung di depan orang-orang setempat. Jadi ada show berbahasa Italia di Roma, gue mampir stand up pakai bahasa Inggris. Ada show berbahasa Jerman di Berlin, gue stand up dalam bahasa Inggris. Di Vienna dan seterusnya. Waktu itu syaratnya adalah kalau mau gue samperin, beberapa acara dipromotornya sama orang Indonesia, dan kalau mau gue samperin, gue minta tolongnya tuh setengah-setengah lah, 50-50 antara orang Indonesia sama orang setempat. Karena kan pengen ngetesnya di depan masyarakat lokal. Dan ketika gue ada di sebuah negara, gue langsung DM-in Comedy Club, dan ada sejumlah Comedy Club benar-benar 100% orang sono, kayak waktu di Frankfurt, waktu di Köln, Bonn, Berlin, dan beberapa kota-kota lain. Nah, jadi di 2024 fix bahwa gue udah bisa memecahkan orang-orang sedunia. Indonesia gue cuma ngambil balik kan, karena kan marketnya market bule. Di tahun 2025 gue mesti menjabat lagi sebagai CEO,
dan mesti balik ke Indonesia untuk megang perusahaan ini, perusahaan Comika, perusahaan yang gue dirikan, dan ini jadi tanggung jawab gue kepada investor, kepada stakeholder, dan kepada mimpi gue sendiri. Idealnya balik dong, tapi anak-anak udah fix pengen berada di New York, mereka tinggal di New York. Jadilah gue seperti bapak yang kerja di Jakarta tapi keluarganya di Indramayu gitu misalkan. Dan karena gue kemarin mesti menjalankan perusahaan, menjalankan tour, dan menjalankan pertunjukan stand-up komedi terbesar di Asia Tenggara, pertunjukan komedi bahkan di Asia Tenggara. Ada gue kemarin ninggalin rumah selama 3 bulan lebih. Itu terlama gue ninggalin rumah, ninggalin anak-anak terlama. Walaupun anak-anak udah bukan anak-anak ya, mereka hitungannya remaja, yang satu 18, yang satu 13. Cuman harus gue akuin gue kangen. Gue rindu sekali rumah. Gue rindu dengan semua rutinitas gue yang ada di situ. Jadi gue putuskan untuk menghadiahi diri gue sendiri, pulang ke rumah. Banyak yang bilang, pulang mah ke Jakarta kali. Lah, rumahnya gue sekarang di New York karena anak-anak di situ. Home is where the heart is. My heart is with the kids, and the kids are in New York. And so home is New York. Udah tinggal selama 3 tahun di situ. Lah kalau misalkan keluarga gue menghabiskan 90% dari harinya di New York, rumah di mana? Ya di New York. Orang mereka balik cuma untuk summer kok, Juli, Agustus aja. Dari 2 bulan. Bahkan tahun ini sebulan doang mereka di New York. Jadi begitu kurang lebihnya. Pertanyaan soal visanya apa dan segala macam, apakah ngurus green card, udah gue bahas. Jadi kalau lo baru nonton di sini, bingewatch.id weekly vlog, sumpah seru. Tanya deh yang .id weekly vlog, bener gak? Binge watching dari 1 sampai 100, sekarang 181 atau 182. Itu seru. Naik turunnya gila-gilaan. Nah, jadi hari Senin setelah Sabtu itu show-nya, Minggu itu gue istirahat, benar-benar istirahat seistirahatnya. Senin gue terbang kembali ke New York City. Di perjalanan gue ngelihat ada kayak halte tol habis dibakar. Sisa-sisa dari demo sebelumnya tuh kelihatan banget. Terus gue terbang seperti biasa, gue terbang naik ANA via Haneda. Terus gue mendarat siang-siang. Dan ketika nyampe rumah, rasanya bahagia sekali. Gue pulang pas untuk melepas Shira hari pertama SMA. Pokoknya ya, untuk yang bertanya-tanya, gue tuh balik pasti untuk hari-hari besar dan hari-hari penting di New York. Ulang tahun Mila, ulang tahun Dipo, ulang tahun Shira. Terus tahun baru tentunya. Terus Oktober tuh bulan yang penting untuk kami sekeluarga. Karena Oktober ada New York Comic Con. Dan Oktober tuh Halloween, tanggal 31 Oktober. Ini penonton dari Weekly Vlog tahu. Dari tahun pertama sampai dengan yang sekarang nanti ini, Halloween tuh selalu penting. Dari cuman anak-anak nggak pakai kostum, anak-anak pakai kostum, gue ikut pakai kostum, tahun lalu jadi Spider-Man. Jadi untuk hal-hal kayak gitu biasanya gue pulang. Ya persis lah kayak misalkan ada yang kerjanya di Jakarta tapi keluarganya di Semarang, pulang kan untuk hari-hari penting gitu kan. Bahkan ada yang nggak pulang juga karena nggak memungkinkan lah secara waktu atau mungkin secara finansial. Nah terus jadi ketika gue nyampe Senin Selasa gue benar-benar istirahat aja. Gue menjalankan rutinitas gue di rumah kayak ngopi, nongkrong, nonton TV. Gue tuh suka banget rumah gue. Nggak suka banget sih. Gue suka rumah gue. Banyak hal dari rumah gue yang nggak gitu menyenangkan lah. Rumahnya tua dan lain-lain. Tapi rumahnya nyaman sekali. Mila setting rumahnya tuh jadi sangat-sangat homey istilahnya. Gue tuh seneng nongkrong di ruang TV. Gue seneng nongkrong di pekarangan belakang. Gue seneng dapur kami. Jadi gue kangen. Nah hari Rabu itu gue sempat ngelepas si Shira yang sekarang julukannya adalah Sunny. Kalau ada yang tahu insiden si Shira diserang di sekolah, itu cukup traumatik. Terus waktu Shira wisuda SMP, di toganya tuh ada tulisan I'm like the sun, whatever happens I'll always shine tomorrow, tuh kayak gitu. Jadi
kami merasa Shira itu kayak matahari gitu. Apapun yang terjadi, dia akan riang lagi. Dia akan menyinari kami semua. Makanya panggilan sayangnya Sani sekarang. Nah terus si Shira hari pertama SMA, buat gue itu penting untuk ada di situ ketika Shira hari pertama sekolah dan Shira pulang sekolah di hari pertama SMA-nya, di nanti ceritanya seperti apa. Dan di hari yang sama, gue nemenin Dipo daftar ulang kuliah ke York College. Jadi Dipo tuh udah keterima, tapi belum daftar ulang karena dia bingung, dia kesulitan, terus dia akhirnya jadi kayak stres sendiri, kesel sendiri, akhirnya ditinggalin. Dan mamanya juga sakit kan. Akhirnya ketika gue di situ, gue bilang, "Po, ayah bantuin." Terus gue juga penasaran. Akhirnya kami ke kampusnya, York College. Satu kali naik bis Q31, tapi itu mungkin hampir sejam 5 menit. Terus nyampe ke sana, gue bilang sama Dipo, "Po, ini semuanya kamu yang ngomong sendiri ya, ayah cuma nemenin aja." Pas masuk ke kampusnya, ada nuansa yang sangat, apa ya, istilah bahasa Inggrisnya familiar dari kampus itu. Vibe-nya tuh mirip banget kayak kampus Nirupa ITB. Banyak pilar sama banyak railing, dan kalau di kampus gue railingnya biru, ini railingnya merah. York College by the way adalah bagian dari CUNY. CUNY itu City University of New York. Kan di banyak kota tuh ada CU-nya kayak atau UC ya. Kalau di LA itu UCLA, ada UC Berkeley, UCLA, yang paling terkenal UCLA, tempat kuliahnya Karim Abdul-Jabbar. Terus di New York ada City University of New York. Dia mau ngambil art di situ. Terus gue nemenin, terus gue tuh seneng banget sama cara sekolahnya itu menerima murid-murid dan menerima Dipo terutama. Dipo kan orangnya sangat introvert dan pemalu. Terus waktu dia ketemu, "Iya, ada yang saya bisa bantu." Terus Dipo lama banget ngomongnya, terus pelan, malu, takut salah gitu. Tapi gurunya tuh nggak senewan, dosennya tuh nggak senewan, dia dengerin. Oke, jadi kamu begini. Oke, tapi kamu belum gini. Iya, tapi udah gini. Iya. Oke, kalau gitu, saya bantu urus, saya ngomong sama teman saya. Terus orang yang selanjutnya ketika manggil Dipo juga, Dipo mesti ngejelasin ulang kan. Dia bilang, "Saya udah dijelasin, tapi tolong jelasin lagi dong." Terus Dipo jelasin sama pelannya. Kayak jangankan dia juga khawatir dia dimarahin karena ngomongin cepet dikit gitu. Tapi mereka dengerin. Oke. Saya ambil kesimpulannya. Jadi kamu udah gini, benar? Terus iya benar. Udah gini belum? Belum. Oke, kalau gitu kita bantu. Terus diurusin semuanya, terus beres. Dipo mulai kuliah Oktober. Dan habis itu Dipo lega. Dan gue tuh bersyukur banget. Pengalaman gue ketemu pelayanan publik di Amerika Serikat itu selalu positif. Ini waktu di York College. Terus waktu Shira masuk rumah sakit, masuk UGD 2 kali dalam 1 bulan. Itu juga lu bisa lihat episodenya, gue nggak tahu Adit kasih tahu episode berapa. Cukup dramatis itu. Itu juga gue cerita bagaimana pelayanan rumah sakitnya itu 99% menyenangkan. Cuma ada satu suster rese, itu juga ditolol-tololin sama suster lain. Tapi secara umum sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat happy, sopan, baik. Waktu di rumah sakit itu, susternya sampai bilang, "By the way, udah diurusin belum si asuransinya?" "Iya, jangan sampai nggak diurusin ya, karena ngapain bayar," kata. Ini dia ngomong, "Ngapain bayar, biar pemerintah aja yang bayar," kata gitu. Terus gitu, "Oh iya, jangan lupa, nanti walaupun ini kan sebenarnya pemerintah yang bayar kan karena asuransi, jadi ada kayak semacam BPJS-nya gitu." Terus gitu dia bilang, "Tapi kadang-kadang kita suka dikirimin surat, suruh bayar, jangan mau, harus didispute." Mereka mah perusahaan asuransi mah nyoba-nyoba aja. Jadi kalau di Amerika Serikat itu kayak, ini kalau gua nggak salah ya, kayak BPJS-nya itu kerjasama dengan perusahaan asuransi swasta. Jadi perusahaan asuransi swastanya bayarin kita, nanti mereka dibayar langsung sama pemerintah gitu kurang lebihnya. Jadi mereka
suka nyoba-nyoba gitu, usaha, siapa tahu kita bayar. Dan banyak yang nggak ngerti terus bayar aja. Saya di dispute, dan benar suratnya datang, akhirnya di dispute, dan nggak ada bayar sampai sekarang. Kan baik kan, kayak gitu kan. Terus gue ingat waktu Shira diserang di sekolah, respon sekolahnya juga, kan gue cerita, kasih tahu di sini videonya, Dit. Gue cerita bagaimana bagus banget respon sekolahnya sampai dipuji. Bahkan ngedaftarin anak-anak sekolah, waktu itu Shira masuk SMP, Dipo masuk SMA, itu juga menyenangkan sekali. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena Amerika itu negara protes. Hubungannya apa? Lu lihat nggak bagaimana banyaknya protes masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia protes karena masyarakat Indonesia sekarang udah nggak bisa terima lagi ngelihat politisi petatang petenteng, ngelihat omongan politisi dengan kenyataannya nggak nyambung, terus kita protes. Dan protes ini, kalau ada satu hal yang kita bisa syukuri, ya, walaupun tentu ada banyak yang sangat kita sayangkan ya, kayak misalkan kematian tidak perlu terjadi, dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang protes seperti ngejarah rumah, membakar fasilitas, dan ada korban nyawanya juga, itu sangat-sangat disayangkan dan tidak perlu terjadi. Dan gue sih, pokoknya kalau ngelanggar hukum, tangkap aja lah, kalau menurut gue ya. Di dua sisi, di sisi pemerintah dan aparat, dan di sisi rakyat juga. Tapi ada sesuatu yang kita bisa lihat. Kita bisa lihat bahwa rakyat itu tahu yang benar apa dan protes ketika mereka nggak ngelihat yang benar itu diserahkan kepada mereka. Tapi B, sekarang politisi juga tahu, kita ngerti. Amerika Serikat itu negara yang sangat senang protes. Kebebasan berpendapat itu pilar dari bangsa ini. Dan bayangin, ini merdeka 1776. Dari 1776 sampai dengan hari ini, gue bahkan ngeliat sendiri, masyarakat Amerika itu sering protes, menuntut apa yang benar. Apa yang terjadi? Makin ke sini, politisi-politisi di Amerika juga udah nggak, masih si petantang-petenteng, tapi nggak sepetantang-petenteng di Indonesia gitu. Dan protesnya itu melahirkan sistem yang lebih baik. Orangnya di Amerika Serikat, di sekolah negeri juga ada guru bete, guru rese, guru malas ada. Tapi sistemnya bagus. Nah, sistemnya ini datang dari tuntutan, datang dari protes, menurut gue. Dan karena itu udah berjalan begitu lama, akhirnya sekarang jadilah sistem-sistem yang oke. Orang-orang pelayanan publik, termasuk vaksin ya, waktu gue ngurus vaksin, pelayanan publik, itu nggak, politisi itu udah nggak ada lagi yang ketus, udah nggak ada lagi yang nggak ramah, udah nggak ada lagi yang, ya mungkin masih ada lah, tapi ya 1-2 kasus lah. Karena mereka pada masanya udah pernah ketus dan diprotes orang, dan mereka udah malas lagi, udah nggak mau lagi, udah pernah melewati kemarahan publik. Nah, itu sayangnya adalah proses yang kita mesti lampaui. Dan ya, ngebandingin negara yang merdeka 1776 dengan yang merdeka 1945 sih, ya kita yang tolol ya, tapi kita berharap ada progres gitu, ada kemajuan menuju ke arah sana. Terus hari Jumat gue inget gue lari lagi, gue kembali lari karena gue mau persiapan half marathon kan. Gue inget gue lari lagi. Terus hari Sabtu gue kayaknya di rumah aja. Highlightnya hari Minggu sebenarnya. Gue nawarin Dipo ke kota. Sebenarnya gue nawarin Dipo sama Shira, tapi Shira malas, capek. Gue nawarin Dipo untuk ke kota, ke Manhattan maksudnya. Kan kami tinggal, kan gue selalu bilang kami itu pamulangin New York. Terus untuk beli buku, karena ada YouTuber favoritnya, dia katanya ngerilis buku di Barnes & Noble. Dan gue nawarin, Dipo kamu nggak mau ganti sepatu? Sepatunya cuma 1, Shira sepatu ada 2, 3 bahkan kalau sama boots. Dipo cuma 1 sepatu dan 1 boots. Terus gue bilang, Po, kamu nggak mau punya sepatu cadangan? Ya boleh, kata dia. Akhirnya kami berangkat ke kota. Terus ke Barnes & Noble, gue juga menghadiahi diri gue sendiri sejumlah buku. Terus Dipo juga belanja buku. Terus tapi kami jalan-jalan lah di Manhattan. Waktu keluar aja gue ketemu Main Street Flushing aja happy banget. Udah lama banget gak ketemu tuh kota wilayah rusuh. Aneh banget, kangen sama Main Street Flushing. Padahal di tempat rusuh banget.
Penonton Dota di Weekly Blog udah lama nggak ngeliat beginian kayaknya nih. Anjay. Gokil. New York, rasa Beijing. Terus naik kereta sampai ke kota, nyampe situ ke Barnes Noble beli buku, terus sempat ke Adidas untuk nyari sepatu untuk ke Dipo. Terus ya gue juga lihat-lihat untuk diri gue sendiri. Jadi bentar lagi kamu akan akhirnya mulai kuliah. Gimana rasanya? Setelah SMA di New York, high school di New York, ini kayak chapter baru, kuliah di New York. What's on your mind? Aku mau kayak rebuilding passion untuk art dan creation gitu, dan reigniting passion untuk nature and stuff. Karena I feel like I've told you this before, part of a bit of the stress yang aku merasa dari kuliah is aku merasa gimana aku bisa kuliah untuk art kalau passion aku untuk art lagi depression gitu. Perhatiin belakangan ini kamu mulai drawing lagi, mulai doodling lagi, mulai studying lagi. Kayak termasuk tadi kamu mau studying water painting. Yeah, I really like studying for fun gitu. Yeah. Studying because I want to. Makanya aku pada beli si buku belajar gambar muscles dan skeleton. Itu gimana kembalinya? Akhirnya kembali gimana? Kembali, how did it return? Like you kind of lost it for a while. I think it started when one night I was just kind of watching a video. It was a live video sih. Live analysis video of the animated short feature Gaslight District. Pernah nonton nggak Gaslight? Gaslight District tuh kayak animation series. Plan to be, baru mulai production seriesnya, tapi pilotnya udah rilis. rilis. Ada di YouTube. Yeah. I see. It's a good animation. And in the video analysis, it really heavily emphasized just how wonderfully into itself the series is. How wonderfully gleeful it is in its own style, its own grossness and horror. It's horny for itself almost. Not in like a purely sexual way. That means like tapi full of love. Yeah. In love. Very passionate with itself. Passionate, yeah. Dan juga nonton video itu bikin aku ingat how much I love the characters from the animation as well. Jadi aku merasa mau gambar, and I guess that kind of inspired. And then I was also drawing in a program that I'm not really used to. Terus just while I was drawing, I became more and more invigorated in drawing it. Making the drawing, and I ended up making a couple of other drawings as well. So basically, you were externally inspired. A little bit, yeah. And after I felt that almost like that high, essentially, it made me want to do more after that. That's great. That's cool. Okay. Habis itu kami pulang deh. Di rumah gue sempat main game, salah satu rutinitas main game sama anak-anak, main game Super Mario Kart. Habis itu gue tepar,
Dan di episode berikutnya lo akan ngeliat gue terbang balik ke Jakarta. Karena emang gue menghadiahi diri gue untuk pulang tuh cuma seminggu. Masih ada sejumlah acara besar yang gue mesti urus, dan Comikanya sendiri juga gue mesti urus. Jadi gue balik. Gitu deh. Itulah yang terjadi di minggu ini. Makasih banyak. Kalau lu mau nanya soal, jadi lu bakal stand up lagi nggak di New York? Ya bakal. Gue udah pernah cerita sih, tapi mungkin nggak semua orang nonton 180 episode ya. Intinya, apakah Panji masih berkarir di New York? Masih. Tapi Panji nggak, istilah bahasa Inggrisnya tuh put my foot on the gas tuh nggak ngegas gitu. Waktu 2002, 2003, 2004 gue ngegas, dan buktinya bisa lo lihat sendiri. Lo bisa buka panji.comedy deh di YouTube. Dan nanti gue janji untuk menaruh video-video panjang gue di situ. Jadi lu bisa ngelihat progresi pertumbuhan karir gue. Tapi sekarang prioritas gue adalah Comika. Dan gue sangat bangga dengan apa yang kami berhasil capai sebagai sebuah perusahaan dalam waktu 1 tahun. Nggak nyampe 1 tahun gue balik jadi CEO. It's looking good. It's looking very, very good. Very happy. Seperti yang lo tahu, perusahaan gue kan 3 tahun berturut-turut harus lay off. Jadi, dan ini perusahaan gue, mimpi gue, tanggung jawab gue. Jadi, dan ketika gue balik itu banyak banget respon positif dari banyak sekali brand, sehingga kerja sama kami juga jadi oke banget. Dan untuk itu gue balik lagi ke Jakarta. Di episode depan highlightnya bukan cuma bahwa gue balik ke Jakarta, tapi gue melakukan half marathon pertama gue. Itu ceritanya di minggu depan. Tapi sekarang sisipan CEO. Kayaknya sisipan CEO tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu efektif untuk menggambarkan role gue sebagai CEO. Enaknya gimana ya? Soalnya ini juga pertanyaan cuma satu. Ada yang bilang, saya lebih tahu kegiatan orang dewasa satu ini selama 2 minggu terakhir dibanding kegiatan orang tua saya. What the fuck? Bentar ya, gue lagi nyari pertanyaan. Ada pertanyaan. Mana sih? Pertanyaannya cuma satu. Tapi, nah ini dia. Sekalian nitip, siapa tahu masuk sisipan CEO minggu depan. Selain selamat atas beresnya Mensreya, gue penasaran gimana positioning atau pembagian kerja Comika dan VIP sebagai penyelenggara. Apakah pembelajaran terbesar yang Comika dapatkan, utamanya pasca insiden di Komodo Menoy? Hatur thank you kalau di baru. Kalau pembagian Comika dan VIP kan sebenarnya gue bahas di Dota di Weekly Vlog sebelumnya. Konsep acara itu dari kami. Terus VIP itu jadi production partner. Yang berarti kami lihat ini gambarnya, gue pengen panggungnya seperti ini, terus seating arrangement-nya seperti ini, terus minta tolong lu yang ngebangun setnya, ngurus lightingnya, ngurus soundnya, ngurus flooringnya, berapa cost-nya. Nah, dalam pembicaraan itu, karena Mas Indra juga di MTech ya, VIP kan di MTech, Mas Indra nawarin, gue mau pegang produksian, istilahnya apa ya? Production video, pokoknya production videonya dia mau ngerjain. Kata gue dengan senang hati. Jadi kemarin selain produksinya dari mereka, desain panggung itu dari kami. Konsep pakai Dida juga dari kami. Tapi produksinya dari produksi lighting, sound, panggung, rigging, flooring itu dari mereka. Tapi selain itu, tayangannya yang lu ngeliat di giant screen, pembesaran yang di kanan kiri, terus yang di Jumbotron itu kan tayangan streaming, itu tuh yang ngerjain VIP juga. Jadi kayak broadcastnya, nah itu dia broadcastnya yang ngerjain si VIP. Termasuk ketika broadcast yang Pachinko dan broadcast yang Tauko, termasuk ke stand up info Vito Dita Praja yang di luar, itu yang ngerjain mereka. Sisanya ya kami yang ngerjain sebagai, kan namanya promotor ya. Kalau promotor itu kan berarti ini tuh bisnisnya kami, terus
ini konsepnya, ini cost-nya, terus udah gitu ya udah kita outsource gitu untuk security ke sini, untuk makanan ke sini, untuk jadi bermitra. Dan bermitranya tuh sampai musola tuh bermitra sama Ustaz Felix Xiao dan teman-teman yang ngaji. Makanya proper. Jadi gitu. Nah, pembelajaran terbesar yang Comika dapetin utamanya pas insiden di Komodo Menuai adalah waktu itu kesimpulannya gue sering cerita ini. Bahkan di atas panggung Komodo Menuai Mensreya juga gue bilang bahwa Panjinya udah siap untuk manggung di Istora, tapi Comikanya belum siap. Tapi gue paksa. Dan itu pembelajaran utamanya. Waktu itu tim yang kerja itu bukan tim yang punya SOP yang solid. Dan gue bilang juga kan di data di Weekly Vlog yang kemarin bahwa orang yang ngerjain Komodo Menuai itu lebih banyak jauh daripada orang yang ngerjain Mensreya. Tapi yang ngerjain Mensreya itu menghasilkan acara yang jauh lebih sukses, jauh lebih rumit. Kenapa? Karena yang penting bukan berapa banyak orang yang kerja di tempat lo, tapi berapa efisien pekerjaan orang yang ada di tempat lo. Dan dalam perjalanan 2022 ke 2025 kami belajar untuk lebih baik, lebih efisien. Waktu gue balik, hal pertama yang gue bilang adalah ngebangun SOP, dan SOP-nya itu dijalanin. Dan bermitra. Waktu gue balik sebagai CEO, dan kayaknya ada juga di Dota di Weekly Vlog dibahas, gue bilang di bawah kepemimpinan gue kita akan jauh lebih sering kolaborasi. Gue bilang gimana waktu gue mesti nge-lay off orang di bulan Maret, gue mencoba untuk addressing keresahan orang-orang gimana cara kita mau kerja dengan orang lebih sedikit. Ya pertama, banyak orang bukan berarti bagus gitu kalau nggak efisien, kalau banyak yang nggak kompeten. Dan kedua, kita akan banyak kolaborasi, dan itu yang terjadi. Gitu. Makasih banyak, kita ketemu di episode berikutnya di mana gue kembali lagi kerja, nyari duit untuk keluarga karena sekolah memang gratis, kuliah sih bayar, tapi tinggal di New York mahal. Sewa rumah mahal, makan mahal, bayar listrik mahal, bayar energi bill mahal. Jadi saya nyangkul untuk keluarga saya di sana yang nggak pengen pulang. Itu aja, sampai ketemu di minggu depan. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Ntar malam udah harus pulang ke New York lagi. Ke Jakarta. Udah harus pulang ke Jakarta lagi.